Halo Sobat Jitu, kembali lagi di Toolbox bareng saya Kiwan dan tim Jitu Solusi. Tentu saja seperti janji kita kemarin bahwa kita masih akan membahas bagaimana untuk merawat baik secara berkala ataupun setelah penggunaan dari berbagai produk-produk terbaik dari Makita. Ya. Di program Toolbox ini di mana kita ingin mengajak Sobat Jitu untuk lebih efektif, efisien dan juga produktif dalam bekerja. Karena we make people more productive. Nah, Sobat Jitu dan juga Mas Tono, selain ada produk Makita di sini, tentu saja kita juga punya Jejo Tools ya, yang disuplai dari brand terbaik dari China. Di sini banyak perkakas yang bisa digunakan, dan seperti ini ada toolbox yang juga diproduksi oleh Jejo Tools dengan berbagai ragam variasi pilihannya. Ada yang dari plastik TPR dan juga ada yang berbahan stainless ya. Metal dan juga ukurannya itu juga variatif sekali. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhannya Sobat Jitu, karena ini tentu saja sangat berkesinambungan, sangat berhubungan dengan perawatan, karena kayak barang-barang kayak gini ini juga harus disimpan di tempat yang tepat. Ya, untuk kebutuhan perkakas, Jejo Tools akan sangat membantu Anda. Benar sekali. Oke Mas, langsung aja hari ini kita akan lebih spesifik. Kemarin kita ada hutang janji ya, satu ketika kita pembahasan ada pneumatik dan cordless. Nah, oke. Langkah apa untuk merawat kedua jenis ini? Kategori dari mesin menggunakan kompresor atau pneumatic tools, kemudian mesin menggunakan baterai atau cordless. Oke. Seperti apa Mas? Yang pertama untuk yang mesin pneumatik. Nah, contoh yang saya gunakan adalah AF301. Ini nailer, pneumatic nailer. Mekanisme mesin ini itu menggunakan mekanisme valve dan piston set. Jadi mekanisme katup yang digerakkan oleh angin bertekanan sehingga dia bisa digunakan. Jadi ketika kita akan menggunakan mesin ini, pastikan selang yang akan kita gunakan itu fleksibel, tidak mudah tertekuk. Ataupun kita pastikan bahwa kondisinya tidak ada kotoran yang menghambat. Bagian mekanisme dari valve dan piston setnya ada di bagian ruang tembak dari AF 301 ini. Ini ada 4 baut untuk kita buka. Nah, kalau punya Jejo Tools bisa dikombinasikan dengan Makita, gak cuman soal pengerjaannya, ingin mengerjakan membentuk apapun, tapi ketika misalnya mau merawat produk-produknya Makita, kita juga butuh perkakas-perkakas seperti ini. Dan Jejo Tools dengan Makita ini jadi kombinasi solusi yang sangat jitu ya Mas ya? Iya, tentu saja. Ini adalah bagian mekanisme di dalam, nah ini yang saya sebut tadi piston. Kemudian ini ada valve setnya. Nah, ketika pelumasan tidak dilakukan pada mesin ini akan menjadi sangat terkendala. Untuk pemakaiannya nanti. Nah, proses yang harus dilakukan untuk mesin ini adalah ketika mesin ini akan digunakan pertama kali, setelah disimpan, pelumasan ini wajib dilakukan. Tanpa harus membongkar seperti ini, cukup kita tuangkan oli pelumas pada saat mesin beli baru itu dapat. Botol kecil untuk pelumasannya, apabila sudah habis itu bisa menggunakan oli mesin 4 tak. Nanti kita masukkan masuk dari sini. Ya, jadi dia otomatis akan turun. Akan masuk ke mekanisme di piston area piston valve ini. Di silinder piston valve ini. Apabila kering itu kemungkinan biasa patah, ini bisa terjadi patah. Kemudian aus. Sehingga proses mekanisme pneumatik untuk valve set ini tidak akan berfungsi. Nah Mas, sebentar sebelum dipasang kembali. Biasanya sesuatu yang berhubungan dengan oli, yang saya pahami itu biasanya ada kerak-keraknya. Nah, apakah ini juga bisa menimbulkan kerak dan apakah harus dibersihkan secara berkala atau seperti apa Mas? Pembersihannya perlu dilakukan secara berkala tentunya, intervalnya kurang lebih sama seperti kita melakukan pelumasan pada mesin listrik. Hanya mesin ini memang pelumasan itu dilakukan secara terus-menerus, terutama untuk menjaga kinerja dan masa pakai dari mesin pneumatik ini. Intinya kalau mau amannya, melumasinya sebelum digunakan lah ya? Ya, sebelum digunakan kita sarankan untuk melakukan pelumasan. Tapi pengecekan seperti ini juga harus dilakukan untuk
membersihkan kerak-kerak ya, Iya. bekas sisa-sisa olinya ya, begitu. Oke, kita pasang kembali. trik memasangnya lebih aman seperti apa Mas? Menyilang? Tetap menyilang, jadi setelah dua-duanya setengah pemasangan, nanti dua berikutnya mengikuti, supaya pairnya nanti posisinya lebih stabil. Pelumasan yang dilakukan seperti ini. Ini untuk melakukan pelumasan, sebelum digunakan, lakukan tahapan seperti itu. Jumlahnya tidak terlalu banyak, atau ini sekitar 5 kali pompa, itu udah cukup. 5 kali pompa untuk jenis seperti ini, atau ketika dapat botol kecilnya, itu kurang lebih seperempat. Seperempat ya? Seperempat dari botol yang sudah disediakan pada saat pembelian. Nah, ini sudah selesai dilumasin nih Mas. Artinya bagian atasnya, bagian valve dan pistonnya sudah aman. Nah, bagaimana dengan bagian magasin nih? Apakah ada perawatan khusus kah? Atau efeknya apa setelah kita lakukan pelumasan tadi? Untuk magazin, pastikan posisi ruang dudukan dari mata pakunya itu kondisinya bersih, tidak ada hambatan atau kotoran yang akan menghambat paku itu pada saat nanti akan ditembak. Paling dikuas-kuasin aja ya, bisa dikuasin debu-debunya gitu ya. ya. Kemudian paku tembak juga tidak masalah, dikasih sedikit oli. Oh, di paku tembak ya? Iya. Bukan di bagian sini ya? Ketika oli itu tidak mengganggu material, kadang ada yang nggak boleh ada oli materialnya. Cuman kalau memang nggak masalah di material, nggak apa-apa, dikasih hanya sedikit saja. Oke, supaya lebih loss lah ya? Iya, untuk mempermudah pergerakan dari proses pemakuan tersebut. I see. Nah, untuk beberapa tempat dengan kondisi suhu yang sangat dingin, mesin ini harus dikondisikan menggunakan namanya cairan pelumas anti beku. I see. Jadi disesuaikan Sobat Jitu kalau memang digunakan di ruangan pendingin yang beku, pakai pelumas anti beku tadi ya. Untuk yang cordless, bagian mekanisme dari penggerak dan mekanisme transmitter atau gear dan perubah output putarannya itu hampir sama dengan yang listrik secara garis besar. Nah, dia berbeda nanti secara perawatan untuk di baterainya dan di chargernya. Oke, seperti apa tuh Mas? Untuk yang baterai, terutama yang harus diperhatikan adalah kita mengenai baterai yang digunakan sebagai sumber power dari mesin cordless ini. Nah, pengisian baterai ketika sudah penuh itu tidak disarankan untuk melakukan pengisian kembali. Jadi ketika kondisinya sudah, indikatornya sudah penuh, sudah dilepas. Itu nanti akan membantu masa pakai dari baterai tersebut. Kemudian untuk chargernya itu tidak diizinkan untuk proses pengisian di luar baterai Makita. Oke, begitu juga sebaliknya. Iya. Jadi baterai lithium ion dari Makita, gunakanlah charger baterai Makita ya. Iya. Begitu juga sebaliknya. Ya, kemudian tidak disarankan menggunakan mesin dengan voltase yang berbeda. Jadi ada beberapa mesin yang slide-nya masih bisa masuk untuk yang jenis voltase yang berbeda. Dan ketika itu digunakan, itu tidak diizinkan karena dapat merusak mesin maupun baterainya. Sama mungkin kalau pemakaian baterai ini nggak cuman tadi di baterai dan charger yang berbeda ya. Meskipun nanti nggak tahu ya, kita kan banyak banget barang tiruan di lain-lainnya. Ternyata slide-nya dimiripin ke barangnya, itu juga jangan dicoba Sobat Jitu. Karena biasanya untuk produk tiruan itu slide-nya sama, voltasenya sama, tapi real voltase di dalam baterai tersebut itu berbeda. Nah, untuk penyimpanannya itu kondisikan baterai terlepas baik dari port charger maupun port mesin. Yang perlu dihindari adalah kondisi area sekitar kutub baterai ini. Nah, baterai Makita harus dijaga kebersihannya di area ini karena pada saat pengisian chip inilah yang nanti akan berkomunikasi untuk proses charger yang optimum atau optimal. Nah, karena mekanisme charger Makita adalah optimum charging system. Beberapa baterainya Makita, mungkin ada versi yang dimiliki oleh Sobat Jitu itu tidak ada indikator ya? Ya. Sudah penuh atau tidak? Ya. Nah, kalau sudah lama tidak dipakai, apakah memang mereka harus dimasukkan dulu, digunakan sampai habis, atau silakan dicas saja, nanti baru ketika indikator di charger sudah penuh baru saya pakai? Atau seperti apa Mas? Baterai Makita itu kondisi ketika akan habis dia ada semacam proteksi
untuk supaya tidak langsung habis drop. Oke. Nah, pengecasan yang bagus ketika melakukan perawatan adalah kondisi baterai ini tidak sampai benar-benar habis. Jadi ketika kondisinya terasa daya putar mesin sudah melemah, itu langsung copot baterainya, lakukan pengecasan. Nanti di indikator pengecasan, oh iya benar lagi ngisi kondisinya. Indikatornya ada di pengecasan tersebut. Kalau misalnya, ini kan ada indikator juga yang menandakan bahwa baterai rusak atau butuh perbaikan. Bahkan rusaknya ini ada di beberapa aspek nih, ada yang kipasnya atau apa gitu kan. Itu apa yang harus dilakukan Mas sebagai aku kalau punya alat ini? Oke, untuk baterai Makita, ketika kondisinya sudah kondisi pecah sel seperti ini, itu harus ganti baterainya. Karena sel di dalam baterai ini, salah satu atau mungkin lebih dari satu sel, kondisinya sudah bocor. Oke. Tidak bisa menampung pengisian. Seperti itu. I see. Charger ini didesain dengan teknologi yang bagus. Jadi ketika misalkan contoh, dia sudah terlalu panas, lebih baik kita dinginkan dahulu, baru melakukan proses pengisian atau charge. Apabila nanti ada indikator seperti itu, berarti kondisinya dia sedang membaca suhunya. Itu belum tentu rusak. Nanti dia akan proses sampai suhu tertentu. Nanti suhunya sudah cukup sesuai permintaan dari charger ini. Nanti dia akan kembali normal ke pengisian. Oke. Kalau begitu kita ajak Sobat Jitu untuk mengenal lagi baterai lithium ion dari Makita. Iya. Dengan slogannya, baterai power to every single power product, baterai Makita dirancang dengan berbagai teknologi canggih sehingga membuat baterai Makita memiliki tingkat durabilitas, keamanan, dan kenyamanan yang tinggi. Baterai Makita juga memiliki kelebihan, yaitu dapat digunakan untuk semua peralatan Makita yang memiliki spesifikasi voltase yang sama. Sementara charger Makita memiliki teknologi optimum charging system yang bisa mengoptimalkan pengisian daya dan merawat usia baterai seperti cooling fan yang memberikan sirkulasi udara dalam proses pengisian daya pada baterai dan chip internal yang akan mengoptimalkan masa pakai baterai dengan mengontrol arus, tegangan, dan suhu secara aktif. Nah, semua teknologi yang ada di dalam baterai dan charger Makita tadi bertujuan untuk memberikan kepraktisan dan meningkatkan produktivitas dalam penggunaannya sehari-hari. Informasi soal cordless sudah, pneumatik sudah. Sebelumnya video kita sudah membahas yang memakai kabel, gitu kan? Saya harap informasi yang kita sampaikan bisa membantu dan bisa dijadikan acuan untuk Sobat Jitu semua. Perawatan sederhana atau cara sederhana yang mungkin bisa dilakukan oleh Sobat Jitu semua di rumah. Kalau sudah melakukan berbagai perawatan, pengecekan sudah dilakukan berkala, tapi masih mengalami kendala, Sobat Jitu gak usah khawatir. Karena kalau barang Makita yang orisinil, pastinya mendapatkan 2 tahun garansi resmi dan juga free jasa servis seumur hidup di seluruh jaringan service centernya Jitu Solusi yang ada di seluruh Indonesia. Benar ya Mas ya? Tepat sekali. Pabrik Makita itu berasal dari Jepang dan pabrik Makita juga dibangun di beberapa negara lain. Mengenai produk yang beredar, terdapat kode-kode produksi dari negara tersebut, itu adalah pabriknya Makita, di mana standar produksinya mengenai kualitas dan segala hal itu adalah kualitas sesuai pabrikan dari Jepang. Sehingga Sobat Jitu semua tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut. Nah, begitu juga di sini ada Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Ini Sobat Jitu juga gak perlu ragu dengan kualitasnya karena ini langsung dari leading brand nomor 1 di China, yang biasanya Sobat Jitu hanya bisa didapatkan di sana, dan kali ini ada di Indonesia dengan nama Jejo Tools. Sobat Jitu bisa mendapatkan semuanya di seluruh Indonesia saat ini. Nah, makanya Sobat Jitu jangan jemu-jemunya untuk tetap saksikan seluruh videonya Jitu Solusi dengan cara subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng supaya ada video baru Sobat Jitu langsung dapat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Nah, Sobat Jitu juga bisa mendapatkan berbagai informasi terbaru dari Jitu Solusi. Ada di Instagramnya kita, di @jitusolusi, lalu di TikTok ya kita, di @jitusolusi.com. Oke, akhir kata saya Kiwan dan Tim Jitu Solusi. We make people more productive. Sampai jumpa!